Now you're listening to Journalism Talks. Experiential learning to explore new form of journalism. Hai Soju, welcome to Journalism Talks bareng Jocelyn di sini. Seneng banget nih Jocelyn bisa nemenin kamu lagi di podcast Digital Journalism UMN. Dan pastinya kita punya narasumber yang keren abis ya. Setiap episodenya kita akan mendengarkan sharing dari narasumber ini. Dan langsung aja kali ya kita panggilkan. Beliau merupakan seorang produser di Liputan 6 Daerah. Kita panggilkan ini dia, Nadia Kartika. Hai Kak Nadia. Halo semuanya. Boleh dong Kak perkenalan diri dulu ke Soju yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Kenalkan saya Nadia Kartika. Saya ini lulusan UMN kebetulan masuknya 2010, lulusnya 2014 awal waktu itu. Nah sekarang seperti yang udah dikatakan oleh teman kita, Jos, bilang kalau saya sekarang udah jadi produser di Liputan 6 Daerah. Terus ya sometimes juga ngajar sebagai dosen paruh waktu di beberapa universitas. Oke, Kak Nadia, apa sih kesibukan kakak akhir-akhir ini Kak? Akhir-akhir ini ya sibuknya produksi berita TV tentu, masih berkutat di jurnalistik, di Liputan 6 Daerah. Saya khusus dipegang di daerah tuh biro, ada 5 kota yang saya pegang di situ. Ada Bandung, Semarang, ada Jakarta lagi. Ada Medan, ada Palembang, sama ada Makassar. Tapi kita kan digilir. Kebetulan saat ini saya lagi sibuk untuk berita-berita di seputar Bandung gitu. Nah selain produksi itu juga, saya juga sibuk sama ngajar paruh waktu di beberapa universitas. Ada Universitas Bhayangkara sama Al-Azhar. Ya mata kuliahnya masih berhubungan sama jurnalistik. Oke, menarik banget ya Soju pengalaman Kak Nadia ini. Dan aku penasaran juga nih Kak, mungkin Soju di rumah juga penasaran. Gimana sih Kak prosesnya bisa menjadi produser? Karena kan di sebuah televisi, title produser itu kan udah cukup tinggi ya Kak ya. Gimana melalui hal itu gitu, bisa mencapai ke titik itu? Awalnya prosesnya gimana Kak? Panjang ya, jadi dan ada dramanya. Jadi gini. Ada dramanya. Kita suka nih Kak yang drama-drama. Nggak drama banget sih. Jadi untuk menjadi produser kan emang prosesnya panjang gitu dan butuh waktu ya kalau nggak 4, 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi ya kalau dengan ukuran udah kerja kan sekitar 9 tahun aku udah kerja. Jadi ketika udah jadi produser tuh di tahun ke-5 gitu. Tapi untuk jadi produser di tahun ke-5 tuh saya tidak pada satu TV. Saya pindah TV. Karena saya mikir kalau di satu TV ini, satu media ini saya akan susah untuk naik karena banyak pengalaman saya di TV tersebut, TV pertama saya agak susah nih buat naik jabatan. Karena memang prosedurnya banyak hal yang kita dilematik di dalam atau hal-hal yang perlu kita ketahui dan harus kita maklumi dalam suatu media kan. Terus ada juga dorongan saya waktu itu saya pengen S2. Tapi dengan kondisi saya kerja di TV tersebut dan program yang saya pegang kayaknya tidak memungkinkan saya ngambil S2. Jadi saya mencoba untuk saya coba deh ke media lain, kayaknya tidak begitu buruk lah untuk pindah ke media. Walaupun ya sebenarnya TV pertama saya yang TV One itu cukup bergengsi banget menurut saya, kayak ini bergengsi banget nih TV berita nih sebenarnya gitu kan. Terus akhirnya mencoba apply ke iNews dan keterima. Saat itu dia nggak punya yang namanya asisten produser atau produser. Ya asisten produser kan harusnya kita jadi reporter, asprot jadi produser kan, ataupun asprot ini bisa dikatakan sebagai produser junior gitu kan. Nah dari situ akhirnya ditawarin, saya bilang ya udah saya asisten produser. Oh nggak adanya produser. Wah kalau produser beda lagi dong stepnya gitu kan. Ada tanggung jawab yang nggak bisa langsung kita cut gitu. Oke, tetap produser tapi jabatannya kayak junior produser. Jadi tetap diawasin sama kayak teman-teman produser yang lain yang udah 2 tahun, 3 tahun atau bahkan udah berpuluh-puluh tahun jadi produser kan. Namanya juga reporter, jadi produser kan pasti hawanya beda ya, dari lapangan panas-panasan, tiba-tiba di dalam ruangan dingin AC depan komputer cuma bisa ngolah data dari sana pun kayak wah ternyata gini ya jadi produser ya, susun rundown, running live, kalau tiba-tiba ada breaking dan lain sebagainya. Ya udah, jadi ketika saya memutuskan pindah dan kebetulan dapat dan pas di situ udah merasa kayak butuh suasana baru nih, apalagi mengingat udah mau 2024 ini kan, kayak saya nggak mau berkecimpung dengan dunia politik yang agak bergeser-geser sama kepemilikan gitu. Coba deh cari media yang agak-agak sedikit netral diantaranya gitu. Jadi saya coba masukin kedua media yang menurut saya tidak terlalu terafiliasi dengan politik, dan kebetulan salah satunya manggil, jadi kayak ya udah kayak blessing from the sky aja kayak gitu, terus manggil, diproses, kebetulan calon user saya suka, jadi
yaudah kita nego-nego dan masuk deh. Udah dalam 2 tahun setengah terakhir lah. Tapi waktu masuk itu posisinya apa Kak? Masuk ke iNews. Masuk ke iNews jadi produser, masuk ke SCTV produser juga. Oh udah langsung produser berarti? Ya, jadi iNews tuh produsernya bisa dikatakan produser junior ya. Karena saya kan masih dari reporter media A masuk ke tempat media lain dengan status agak naik. Tapi ya produser junior. Baru yang saya rasa di SCTV ini ya udah bisa dikatakan produser. Karena memang saya udah melewati 4 tahun terakhir menjadi produser junior itu kan kayak gitu. Oh gitu, berarti nggak harus menjadi reporter dulu ya Kak di media yang sama? Oh, di TV One saya di TV One saya reporter 4 tahun. Oh, jadi boleh TV yang berbeda, media Boleh, yang berbeda? Gak apa-apa. Oh. Kan dilihat track recordnya, dilihat pengalamannya, dilihat kamu pernah ngapain aja, kamu bisa apa aja gitu kan dan lain sebagainya. Dan yang kadang-kadang yang membuat kita kesal kan pekerjaan kita nih sebenarnya sangat mudah dipahami dan mudah dipelajari. Jurnalis tuh mudah banget kayak kita ya, cukup tahu, cukup memahami bagaimana memainkan isu dan lain sebagainya. Cuma bagi saya tidak seolah isu doang karena ada etik, ada hal-hal lain yang patut dipertimbangkan kayak ketika kita harus memberitakan pentingnya buat masyarakat apa sih gitu kan. Impactnya apa sih? Ada nilai-nilai yang didukung nggak sih atau saya cuma dukung satu pihak doang atau saya dukung ini. Jadi itu yang akhirnya dipelajari ketika di kampus yang harus saya terapkan di lapangan gitu kan. Ketika teman-teman saya yang tidak berlatar belakang jurnalis dan dia menjadi jurnalis yang memutuskan kayak gitu, saya ngomong nggak bisa. Ini aturannya kayak gini kalau di ilmu yang pernah saya pelajari dulu ini harus kayak gini. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya memang ini pekerjaan mudah, pekerjaan menyenangkan kayak dinamis kayak nggak pernah ngebosenin, tapi ya ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan, yang harus kita pikirkan. Emang kita cuma mau buat berita cuma didengar doang, kan harus ada impactnya, harus ada pengaruhnya kayak gitu. Kak, mau nanya juga nih, karena kebetulan nih Sojo ya, Jocelyn sempat nge-stalk juga, karena dia ini pernah jadi presenter juga kan di studio. Itu gimana Kak? Itu Kebetulan saja Kak? kebetulan. Jadi sebenarnya waktu di TV One itu saya pernah tes cam. Oke. Jadi waktu kita udah hampir setahun jadi reporter, kita tes cam. Emang TV One tipenya kayak gitu. Jadi dia akan mengambil dari reporter-reporternya. Saya tes cam, tapi saya tuh dari awal pengen jadi jurnalis, saya nggak pengen tampil di depan layar. Oh iya? Saya nggak pengen kayak that not my place gitu. Itu bukan tempat saya gitu. Itu bukan tempat saya. Saya tuh pengen di belakang layar. Saya pengen jadi produser, saya pengen running acara dan lain sebagainya kan. Saya pengen running isu dan lain sebagainya. Akhirnya ketika tes pertama TV One itu saya tuh kayak agak-agak udahlah nggak usah diseriusin lah, kayak ya udah tes ya besok, oke. Rame-rame tuh angkatan saya tes gitu kan. Habis itu nggak lolos karena memang saya bacanya terbata-bata, kayak saya tuh gugup banget depan kamera, nggak kebiasaan live report aja males gitu. Cuma karena emang terpaksa harus bisa, ya udah akhirnya kita belajar untuk live report gitu kan. Ya udah kita coba lah. Terus habis itu dicoba lagi tes kedua. Tes kedua saya mencoba untuk ya udah deh coba diseriusin, tapi memang nggak maksimal. Jadi ya udah nggak jadi. Nah, pas di iNews saya nggak gitu tertarik karena memang saya seneng banget di belakang layar. Nah, pas di SCTV kebetulan atasan saya tuh orang yang sangat seneng kalau anak bawahannya tuh atau sesama jurnalis tuh punya kemampuan yang lebih sekedar hanya menulis doang. Jadi menurut dia, Nadia coba deh kamu tes cam, kayaknya bisa gitu kan. Ya udah akhirnya tes cam. Oh ya bisa nih, udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi saya ngomong, Mbak, tapi boleh ya saya tuh presenting hanya untuk kayak misalnya gantiin misalnya teman-teman reporter atau produser yang memang nggak bisa siaran saat itu. Kayak misalnya kan reporter kan pasti digeser kanan kiri ya, harusnya udah pulang tiba-tiba geser ya, kamu harus liputan ini ya gitu. Otomatis kan slot itu kosong. Kadang-kadang minta ganti teman yang lain juga nggak bisa. Jadi kayak ya udah mau nggak mau saya yang lagi masuk dan produksi berita pun harus membacakan berita yang saya produksi kayak gitu kan. Itu kan ribet sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah sekali-sekali nggak apa-apa, dan ya udah nggak apa-apa, ya kita coba, kita jalanin aja sebagai jurnalis, sebagai produser di TV. Ya itu salah satu ya plus minus lah. Anggap aja kayak ya kita juga belajar, akhirnya saya memahami menjadi presenter ternyata tidak semudah yang dipikir. Nggak sekedar cuma baca prompter, kita harus tahu materi, kita harus paham kalau misalnya ada salah tempat, salah lokasi, salah typo, kita harus benar-benar cepat untuk membaca prompter itu. Jadi ketika saya udah memahami posisi itu, akhirnya ketika saya jadi produser yang show acara itu, saya mencoba untuk memaksimalkan tidak ada kesalahan di dalam naskah saya, khususnya untuk yang dibaca sama presenter kayak gitu sih.
Tapi karena dia biasanya kan kita udah cukup sering ya membahas terkait reporter, presenter gitu. Nah ini baru nih Soju ya, produser. Boleh nggak sih Kak cerita dikit gitu batasan kerja produser di media itu tuh apa aja sih yang dilakuin gitu Kak? Sebenarnya banyak sih. Produser itu salah satu yang terpenting dalam membawa satu isu mau kemana. Dan dia harus tahu apa yang terjadi saat itu dan apa yang akan terjadi saat itu. Berikutnya maksudnya gitu kan. Jadi ketika misalnya presiden melakukan atau ada isu yang bilang presiden akan melakukan reshuffle. Saat itu kita langsung cari tahu nih, reshuffle siapa aja orang-orangnya. Kita harus mempersiapkan, harus tanya pengamat atau tanya partai politik sekitar siapa yang di reshuffle dan siapa yang diinin. Jadi ketika susun rundown kita harus tahu, oh ini part paling penting kita taruh segmen berapa. Dan menjadi produser itu bukan soal yang kayak cuma ngedit naskah dari reporter terus atau dari koresponden kontributor terus kita tayang aja, nggak kayak gitu. Menjadi produser tuh lebih dari itu, lebih dari sekedar harus kita create lagi. Kayak saya tuh dulu waktu di iNews kan saya pegang program malam. Jadi siang itu saya bangun tidur, saya tuh nonton berita untuk lihat oh hari ini TV ini running ini, TV ini running ini, TV ini running ini kan. Oke saya catat. Terus kalau misalnya saya ngerasa saya pengen buat paket sendiri, jadi saya buat paket yang saya create sendiri dengan sumber-sumber yang ada. Saya butuh sumber misalnya pengamat, saya butuh sumber Vox Pop, saya butuh sumber kayak polisi. Saya langsung telepon ke Korlip gitu, minta tolong dong wawancara A, B, C, D, E gitu kan. Saya mau butuh buat iNews malam nanti malam misalnya gitu untuk saya produksi nanti malam. Ya udah, mereka akhirnya cari ketika rapat sore redaksi, saya ngajuin tema saya, terus misalnya IP dan produser yang lain tidak keberatan. Oke Nat, running berapa menit durasi? Oke, 3 menit, 4 menit, oke nggak apa-apa running ya, gini-gini, baru tuh. Nah, tidak hanya sebatas itu, kita juga memikirkan kan ada share dan rating yang kita pikirkan gitu. Share dan rating kan selalu berubah-berubah ya, kayak misalnya ada kadang-kadang segmentasi kita tuh banyak yang ditonton oleh perempuan. Ada juga bapak-bapak, tapi kalau di malam biasanya lebih cenderung ke bapak-bapak dan orang yang udah maksudnya ya dewasa, milenial ke atas lah, jarang anak muda. Menurut rating. Dari situ kita tahu nih, oh kalau karakteristik berita seperti ini tidak cocok untuk dimasukkan segmen 1. Itu harus tahu. Dan kita harus pelajari tiap hari. Kayak misalnya, kemarin ratingnya gimana, bagus nggak? Kok ini anjlok ya? Apa ya beritanya ya? Kenapa ya salah? Apa yang salah dari segmentasi ini? Padahal informasi misalnya bagus gitu. Terus akhirnya kita pelajari, oh kalau ratingnya tinggi, ternyata pas misalnya bagian live report itu cenderung tinggi. Terus kalau misalnya paketnya ada gambarnya menarik, ada grafisnya tuh cenderung tinggi. Jadi kita harus paham karakter-karakter tersebut. Kayak misalnya karakter pertama segmen 1 tidak cocok untuk kita taruh dengan feature. Nggak akan, pasti jeblok. Pasti segmen 1 gambar-gambar yang seru, gambar-gambar yang hidup, informasi yang terkini, terhot dan lain sebagainya. Baru diikuti segmen-segmen berikutnya. Jadi menjadi produser tuh kayak harus membaca apa yang disukai penonton. Bukan yang kayak hanya sekedar menyajikan, tapi penyajian itu harus kita pikirkan disukai nggak ya, ditonton nggak ya. Sesama produser tuh saling harus tahu standing kita kemana. Jadi misalnya gini, apalagi pilpres kayak gini ya. Menurut saya tidak ada salahnya seorang jurnalis, terutama di dalam lingkup satu program untuk mengetahui lu pro ke siapa, lu suka siapa. Karena apa? Tujuannya tuh untuk membalance. Jadi jangan sampai ketika misalnya saya suka kandidat A gitu kan, misalnya kandidat ini bukan inisial ya, kita pakai kandidat yang lain aja deh, jangan pakai inisial Z lah gitu. Kita suka kandidat Z gitu kan. Terus yang satunya suka kandidat X gitu kan. Ya udah supaya kalau saya pas kebetulan pegang berita ini, kita saling silang. Berita lo jangan terlalu panjang ya, berita lo SOT-nya cukup segini aja. Ini kenapa positif banget ininya. Jadi saling koreksi, ya saling koreksi lebih tepatnya. Kita harus saling koreksi, saling mengingatkan. Ayo kita bukan netral, kita balance. Kalau netral kan sesuatu yang tidak berpihak pada siapa-siapa, tapi kita harus berpihak pada kebenaran, nilai-nilai universal, berimbang gitu kan. Jadi berimbangnya itu benar-benar tidak hanya sebatas durasi, bahkan sampai omongan positif negatif dalam satu berita juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Itu sih makanya kayak dinamis itu, produser tuh dinamis, tiap hari berubah. Kadang-kadang kayak kita udah susun nih A sampai Z udah bagus, 7 segmen, indah banget, 5 menit mau naik, tiba-tiba breaking. Tiba-tiba ada, wah ini meledak, sekian korbannya, ada kecelakaan beruntun, 10 korbannya, udah bubar jalan yang kita kerjain langsung
Langsung peng fokus. breaking, Iya. langsung peng breaking. Ada materi apa? Ayo kita susun. Produsernya, ayo apalagi nih? Mau live sama siapa? Ini itu udah ada job desk-nya masing-masing. Jadi setiap produser harus mampu nge-show, harus bisa tahu gimana caranya jadi produser live. Produser live tuh yang pegang telepon, yang kontak ke reporter, yang megang kontakin ke narasumber buat tektokan. Baru nanti produser show tuh yang nanti running programnya. Oke, ini cukup ya, kita pindah ya materinya ini. Tanya terus, tanya soal ini, kayak gitu-gitu. Jadi harus tahu, dan ada yang produser yang backup di newsroom. Fungsinya kalau misalnya ada yang update, dia yang buat paketnya buat di running sama produser show kayak gitu. Jadi ya sedinamis itu, semenyenangkan itu, walaupun kadang-kadang capek juga kalau udah breaking 3 jam, kok nggak kelar-kelar ya, kok ininya kayak gitu kayak. Tapi ya suka dukanya kerja di jurnalis. Tapi itu kayak passion gitu. kakak ya? Saya tuh baru kepikiran jadi jurnalis malahan ketika mau lulus. Oh. Bukan baru mau lulus SMA, mau ke kuliah, terus saya tuh kayak ini ilmu komunikasi apaan ya gitu. Jurnalis nih apa ya? Pas masuk, oh ternyata gini kerjanya. Oke. Jadi kayak dari semester 1, semester 2, semester 3 itu sempat berubah kayak. Saya sempat senang foto kayak ternyata masuk Netgeo keren nih gitu kan. Kayak keren nih, iya ya, akhirnya belajar foto. Tapi kok kayaknya nggak dapat passionnya. Terus akhirnya pas udah masuk ke semester 4, 5 yang udah ketemu yang namanya naskah TV, produksi TV, program berita TV dan lain sebagainya. Jadi kayak, wah ternyata menyenangkan ini gitu kan. Jadi pas magang berusaha banget ya untuk bisa masuk ke media TV. Jadi kayak, oke, kayaknya gue cocok di sini deh. Kayak ini udah terakhir. Walaupun waktu kerja pun saya masih pengen di investigasi waktu itu. Investigasi ini seru nih, menguak hal-hal buruk kayak gitu kan, peristiwa kita ngasih tahu ke masyarakat. Tapi in the end ya akhirnya saya di daily harian yang saya tampil, yang saya sebenarnya tidak mau tampil live report tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk ya Allah untuk live report di sini di panas terik, di banjir lagi apa, kayak nggak kepikiran sama sekali. Cuma akhirnya saya bisa di belakang layar tetap tapi jadi produser. Tapi kalau live report sendiri itu kan biasanya memang titik apa ya yang harus dilalui semua ini kan Kak ya, produser, mau jadi presenter TV juga harus melalui reporter gitu kan? Iya, untuk kategori, dan menurut saya gini loh, sekarang tuh kita nggak bisa mengkategorikan jurnalis TV, jurnalis online, jurnalis cetak, karena dalam kenyataannya setiap media akhirnya mempush semua jurnalisnya untuk bisa segala macam. Ya betul. Iya kan? Multimedia makanya kita bilang kan, kita harus multi bisa akhirnya, multi bisa. Kayak sekarang kita ngomong kayak MI, bahkan sekarang reporternya atau jurnalis cetaknya udah harus bisa live report di Metro TV. Begitupun saya ngerasa kayak oke, saya nggak bisa doang di belakang layar, saya harus push to the limit. Kalau saya harus bisa live report juga, kalau saya harus bisa presenting juga, kalau saya bisa ambil gambar juga, kalau saya harus bisa editing walaupun editingnya nggak smooth, tapi setidaknya cut to cut, ngerti susunan gambar, ngerti aturan etika yang mana boleh ditayangkan, mana yang nggak boleh, mana yang harus di blur, mana yang harus itu tuh, ya harusnya kita harus paham semua. Jadi kayak overload banget yang harus kita lakukan, tapi overload juga yang harus kita ketahui, karena kan nggak cuma politik sosial itu, kita harus juga tahu ekonomi, kita harus juga tahu kebijakan, kita harus tahu aturan dan lain sebagainya kan. Jadi kompleks sih jadi jurnalis itu. Jadi kayak saya kadang-kadang kok kayaknya saya jadi serba bisa ya, jadi serba tahu. Padahal nggak gitu juga. Pada akhirnya akan pada satu titik setiap produser itu akan memahami bahwa saya lebih passion untuk buat berita sosial, saya lebih passion untuk buat berita politik, atau saya lebih passion untuk buat berita hukum kayak gitu. Contoh-contohnya seperti itulah. Tapi dari Kak Nadia sendiri nih, kakak kan alumni UMN juga ya, tahun 2010. Ya, masuk 2010 ya. Oke. Apa sih Kak, mata kuliah apa? Kalau misalnya kakak throwback gitu masih inget ya, mata kuliah apa di jurusan kakak waktu itu yang di UMN ini sangat membantu kakak di dunia kerja sekarang gitu? Relate nggak semuanya Kak? Atau bahkan ada 1-2 gitu yang, oh ya ini membantu gue banget nih gitu? Politik ada, ilmu politik tuh ada. Yang saya sayangkan tuh nggak ada soal hukum. Oke. Karena itu core banget. Ternyata tuh lebih banyak yang dibahas di hukum, kayak kriminalitas, kapan jadi tersangka, terdakwa itu apa, terus saksi itu apa, dan dipakai istilah dugaan tersangka, terduga tersangka, terduga atau terlapor atau apa, itu kan istilahnya beda-beda ya. Jadi
saya tuh kadang-kadang ngerasa saya kurangnya di situ tuh, kayak hukum, masalah hukum doang. Karena kan kalau di politik kita cuma tahu istilahnya kayak negara kita adalah negara yang ini, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudisial dan lain sebagainya. Oke, itu kan udah pernah kita pelajari dari tahun ke tahun kan. Maksudnya dari dulu kita SMP sampai SMA kan udah pelajari itu. Yang saya rasa perlu dipelajari adalah istilah-istilah politik yang lebih tinggi lagi, yang istilahnya kayak parpol itu apa, terus kayak di kepolisian itu ternyata ada polsek, ada polres, ada polda dan lain sebagainya. Itu kan tingkatan-tingkatan yang harus kita pahami, dan saya ngerasa itu harusnya penting untuk dipelajari ketika kuliah. Terus kayak hukum-hukum, kayak istilah hukum apa tuh KUHP, kapan kita pakai undang-undang, tingkatannya seperti apa, itu juga penting. Tapi kalau untuk mata kuliahnya sebenarnya mostly zaman saya tuh banyak praktek, kayak misalnya penulisan naskah radio ada, penulisan naskah TV ada, penulisan naskah cetak juga ada, bahkan kita ada yang opini dan lain sebagainya, artikel atau apa itu ada gitu. Terus background sejarah saya pikir tetap penting karena itu akan menentukan kita mau meletakkan masa depan kita tuh ke media mana, karena itu akan menentukan. Ketika kamu masuk media A, kamu harus tahu politiknya kayak gini. Ketika kamu masuk media B, kamu harus tahu ownernya seperti ini. Ketika kamu masuk media C, itu kamu harus tahu ternyata cara dia bermain isu seperti ini. Itu penting banget untuk dipelajari. Sama ya praktik-praktik yang lebih banyak yang menghasilkan kayak karya, kayak misalnya buat naskah seperti apa, build up ide seperti apa, terus eksekusinya bisa nggak gitu kan. Itu yang menurut saya kayak oke, memang harus kita pelajari semua sih jadi saya nggak ngerasa kayak apa yang saya pelajari tidak berguna, nggak juga sih. Tetap semuanya rata-rata berguna, bahkan kayak logika kan ada kan. Logika juga menurut saya tuh critical thinking sama logika tuh. Nah, itu penting karena ketika kita di lapangan kita harus kritis kan. Harus skeptis kayak kok gini sih, kan harusnya nggak gini. Misalnya kenapa yang harusnya pegang pistol tuh ada pangkatnya loh, ada aturannya loh di kepolisian, di TNI gitu kan. Kok ini bisa ini sini. Jadi itu untuk mendorong kita untuk lebih kritis gitu. Jadi kalau seandainya boleh dibilang ada yang plus ada yang minus, tapi ya mostly ya banyak plusnya sih, karena saya ngerasa saya belajar untuk menggunakan bahasa TV di sini. Saya belajar untuk menggunakan bahasa cetak juga di sini. Banyak yang saya sampai sekarang saya pedoman-pedoman itu yang saya dapat kuliah saya praktekkan ketika kerja kayak gitu. Banyak. Berarti zaman kakak dulu tuh belum ada mata kuliah yang membahas terkait hukum itu tadi ya? Terkait istilah-istilah hukum atau ada? Belum ada. Ada itu ya? masih jarang sih menurut saya. Itu jarang banget. Cuma kayak ilmu politik cuma sebatas yang kayak ya kita tahu ada undang-undang ini tapi tidak sedetail itu kayak gitu. Mungkin kayaknya UMN mendengar ini kakak deh curhat kakak. Karena kita sekarang ada mata kuliah itu kak. Ada. Jadi kita sekarang ada mata kuliah Media and Politics. Oke. Jadi memang kita khusus mempelajari itu. Kita banyak praktik juga liputan. Jadi mahasiswanya itu kebanyakan liputan ke KPK. Terus liputan ke kader-kader, partai dan segala macam gitu. Iya, jadi kan kalian punya mapping nih kayak Bener. kalau seandainya di tingkat provinsi itu saya harus ke sini. Kalau di tingkat nasional tuh saya harus ke kementerian misalnya. Kalau di tingkat kecamatan saya harus kemana kayak gitu kan. Itu mapping yang bagus. Jadi ketika di lapangan ketika ditanya kita punya masalah banjir di Jakarta, nggak mungkin kan kita nanya presiden atau kita nanya kementerian, kecuali memang itu berada di ring 1 atau memang di bawah jalur nasional, misalnya jalan nasional dan lain sebagainya. Kalau emang itu jalan kabupaten ya tanyanya ke provinsi atau ke kabupaten, maksudnya kayak lebih ke situ. Terus kayak misalnya ada kasus kejadian penangkapan di wilayah A gitu kan, wilayah A itu berarti harus tanya ke Polres atau ke Polsek atau ke Kapolda mana gitu. Jangan sampai kejadiannya di Bangka Belitung terus kita nanyanya ke Kapolda Metro Jaya, kan nggak nyambung kayak gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu penting untuk diketahui kayak gitu. Kak, boleh dong Asli mungkin ya buat Kak Nadia, prospek kerja jurnalistik itu gimana sih menurut Kak Nadia yang udah berkecimpung di dunia ini gitu ya, cukup lama? Nggak lama sih, belum 1 dekade lah. Tahun depan baru 1 dekade. Prospeknya menurut saya gini, semakin liarnya informasi malah semakin butuh jurnalistik. Karena kita tuh yang harusnya menfilter itu dan mendidik masyarakat, memberi jalan ke masyarakat. Ini loh yang harusnya kalian percaya, ini loh yang harus kalian lihat dan baca gitu. Kalau cuma bergantung pada media sosial yang liar, kasarnya kan dia tidak punya filter.
dia nggak punya orang yang menyaring informasi asal posting, nggak tahu itu kejadiannya kapan, dan bahkan itu jadi tantangan terbesar bagi jurnalis ya untuk tahu ini kejadian kapan ini di mana ini kayaknya udah tahun lalu deh kayak gitu. Kan kita nggak mungkin mengingat sesuatu yang udah 2 tahun 3 tahun lalu videonya gitu kan. Jadi kayak menurut saya harusnya fungsi jurnalis atau media itu menjadi maksimal sekarang. Harusnya mereka mampu untuk meng-counter atau membuat masyarakat menjadi tidak terbawa arus informasi yang salah. Di situ menurut saya fungsi media harusnya lebih kompleks dan lebih berguna. Ya kayak kita bilang sebagai watchdog, oke, memang benar sebagai pilar keempat, benar juga demokrasi, karena kalau tidak kita nggak akan tahu tuh kasus kayak masalah MK kemarin dan lain sebagainya kan kalau tidak ada media yang bersuara, kasarnya kayak gitu. Jadi makanya menurut saya tetap butuh, walaupun memang kompleksitasnya lebih banyak, karena kita satu media tuh tidak bisa hanya fokus kepada media TV aja. Dia harus berkembang ke media digital, dia harus berkembang ke part-part lain dan harus menguasai beberapa slot-slot atau ceruk-ceruk lain yang memang berpotensi itu ternyata menjadi sumber ladang untuk ekonomi baik pun informasi dan lain sebagainya kayak gitu sih. Nah, mungkin ya Soju yang awalnya mungkin nggak mau jadi jurnalis lagi atau malas, ngerasa salah jurusan, kan banyak gitu ya yang ngerasa salah jurusan di tengah-tengah. Mungkin kalau habis dengerin tadi ya dari Kak Nadia gitu, ternyata jurnalis itu apa ya istilahnya, pahalanya gede ya Kak ya? Pahalanya gede, dibalasnya sama Tuhan ya. Tapi kadang-kadang main jempol netizen juga sih. Kak, last nih, tips buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin mau jadi jurnalis juga kayak kakak. Tips apa yang menurut kakak tuh lo lakuin ini deh biar lo itu bisa jadi jurnalis yang hebat gitu. Saya belum hebat sih kategorinya, masih banyak yang harus saya pelajari juga. Intinya gini, jadi jurnalis itu gak boleh capek belajar, gak boleh capek sama kondisi, gak boleh capek sama atau cepet, ya kita tuh akan kecewa, makanya jangan memberi harapan, kita harus skeptis, kita harus kayaknya nanti bakal gini deh berikutnya. Jadi karena kita udah memasang ekspektasi yang walaupun itu buruk gitu, tapi setidaknya kita harus tahu bahwa ternyata menjadi jurnalis itu dinamis loh. Kita nggak selalu menyoalkan kayak hal yang sama, terus kayak nggak target pasar, mulu nggak target ini mulu. Tapi jurnalis banyak kayak tiba-tiba ada kasus A, kita investigasi, kita geledah, kita bongkar seakar-akarnya, terus tiba-tiba muncul yang B, belajar lagi istilah baru. Oh ternyata di hukum Indonesia kayak gini, oh ternyata di perdagangan Indonesia kayak gini, oh ternyata kebijakan pemerintah kayak gini. Jadi kita kayak tahu banyak hal yang harus membuat kita tuh jadi bangga. Kita harusnya seneng kayak, oh ternyata jadi jurnalis itu malah mempersiapkan diri kita sendiri untuk kedepannya seperti apa, kita akan bisa memprediksi itu. Jadi ya menikmatilah jurnalis, jangan pernah bosan untuk menjadi jurnalis karena itu saking dinamisnya, saking menyenangkannya. Temennya banyak, kamu bisa ketemu dari presiden sampai tukang becak, kamu bisa ngobrol sama mereka, bercandaan sama mereka. Jadi kebayangkan kalau kita bercanda sama menteri, kita kayak say hello sama siapa, kayak gubernur, kayak gitu kan, kayak itu menyenangkan. Kita akhirnya tahu, oh ternyata TNI tuh kayak gini tuh, oh ternyata polisi kayak gini, oh ternyata pedagang pasar tuh karakternya kayak gini, dan menghadapi orang kayak gini tuh kayak. Jadi karena kita banyak belajar, jadi kita banyak dapat informasi dan itu menjadi menjadi pegangan kita berikutnya dan menjadi sebuah kenang-kenangan yang menyenangkan lah untuk diingat-ingat kalau kita udah selesai pensiun atau apa, kayak ternyata saya tidak pernah berhenti untuk mencintai pekerjaan ini gitu, karena memang sebegitu menyenangkan, sebegitu dinamisnya, dan selalu ya lika-likunya banyak tapi menyenangkan kok, intinya menyenangkan. Jadi Soju ya, kedinamisan dunia jurnalistik ini kalau misalnya kita mendengarkan sharing dari Kak Nadia tadi itu benar-benar semenyenangkan itu ya. Meskipun banyak berubah, suka dukanya itu ada pasti, tetapi dunia jurnalistik itu apa istilahnya beda lah ya Kak ya, dari dinamis lah, dinamis, benar-benar berubah terus. Jadi kita tuh serba bisa, belajar banyak gitu. Oke Kak, thank you banget Kak untuk sharingnya hari ini. Soju, itu tadi kita sudah berada di penghujung podcast Journalism Talks. Senang banget Jocelyn bisa nemenin kamu di episode kali ini, dan pastinya kita akan hadir lagi di episode berikutnya dengan narasumber lain yang juga inspiring. Akhir kata, aku Jocelyn Valencia bersama dengan narasumber kita ada Kak Nadia Kartika. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye!